Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, Bersantai di sepanjang hari. memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien. Tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum. Lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60 yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara,
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Sky Ring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di novena Santo Yusuf yang akan dibawakan pada malam ini oleh Romo Justinus Rumanto, SY, dengan tema Aku Mau Cinta Yesus. Program ini merupakan kerjasama antara komunitas De Verbum dan komunitas umat Kristiani Indonesia di Kuala Lumpur. Saya Helena yang akan menjadi MC pada malam ini. Ya, next. Next. Kita akan buka pertemuan kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Lani Harjono. Silakan Bu Lani. Marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas rahmat kesehatan dan perlindungan bagi kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul secara online untuk mengikuti pengajaran dari Romo Rumanto dengan tema Ku Mau Cinta Yesus. Berkatilah dan terangilah Romo Rumanto dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang Romo sampaikan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang lebih baik bagi kami dalam mencintai Yesus. Bimbing kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan seksama pengajaran dari Romo, sehingga kami dapat terdorong untuk hidup dalam kasih seperti teladan Santo Yusuf, dan mau mengasihi Yesus dalam diri sesama, khususnya mereka yang menderita, lemah, tersingkir, dan kurang mendapat perhatian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai dengan novena Santo Yusuf, kita akan mulai dengan lagu pembukaan dengan lagu Santo Yusuf yang Menjaga, yang akan dibawakan oleh Patricia Rosalia dan Christiana Albita. Silakan Bu Patricia dan Christiana. Ya, terima kasih. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazareth, menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doa dan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan, kuatkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesus-Mu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Terima kasih Patricia. Sekarang kita akan mulai novena Santo Yusuf yang doanya akan dibawakan oleh Bu Lani Sarjono. Silakan Bu Lani. Ya. Terima kasih Helena. Kita bisa menggambarkan sewaktu Bapak Yusuf wafat, ia didampingi oleh Yesus, putra asuh dan Bunda Maria. Seluruh hidup Bapak Yusuf adalah untuk Yesus dan Maria. Maka wajar sewaktu wafatnya, ia berada di pelukan kasih mereka. Ia menyambut kematian dengan semangat pasrah kepada kehendak Allah. Dan dalam pengadilan, dia menghadap putra asuhnya sendiri sebagai hakim dan Maria sebagai pembelanya, dan menanti sejenak di tempat penantian sebelum merasakan kebahagiaan kekal. Bila Sang Penebus memberkati para gembala, orang Majus, Simeon, Yohanes Pembaptis, dan lain-lainnya yang sebentar saja berjumpa dengannya, Yesus tentu memberkati Bapa asuhnya karena seluruh hidupnya dipersembahkan untuk dia dan bundanya. Marilah kita berdoa. Santo Yusuf, kami bersyukur kepada Allah, Engkau dipilih menjadi Bapa asuh Putra Allah, menjadi pendamping setia Bunda Maria
Bunda Yesus, putra asuh-Mu. Kami mohon, jadilah perantara agar kami memperoleh kasih karunia istimewa dari Yesus Kristus, putra asuh-Mu. Dialah Allah kami dan penebus kami. Bantulah kami agar kami mengabdinya dengan kasih, pengorbanan, dan kebaktian sebagaimana Engkau lakukan sewaktu Engkau masih bersama Yesus, putra asuh-Mu. Santo Yusuf, terimalah salam kami sebagai anak-anak-Mu. Jadilah pelindung yang setia dan perantara bagi semua orang yang mencintai dan menghormati-Mu. Setelah Yesus dan Maria, Engkaulah andalan kami. Maka kami menaruhkan harapan keselamatan padamu, dan kami yakin Engkau tak akan meninggalkan kami, hamba-hamba putra asuh-Mu yang setia ini. Dan semua saja, baik sanak keluarga dan teman, sahabat yang dekat dan yang kami kasihi dari diri kami sendiri, kami serahkan ke dalam doa-Mu. Santo Yusuf yang mulia, pendamping setia perawan tak bernoda, perolehkanlah bagi kami budi yang murni, sederhana, dermawan, dan penuh pasrah pada kehendak ilahi. Perolehkan pula dari hati kudus Yesus, putra-Mu, kesejahteraan rohani dan jasmani, dan terkabulnya wujud khusus kami. Kita hening sejenak untuk menyampaikan wujud pribadi masing-masing. Dan akhirnya, karena kasih sayang-Mu kepada Yesus dan Bunda Maria, janganlah tinggalkan kami dalam pergumulan hidup ini, dan khususnya di saat kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Renungan malam ini akan dibawakan oleh Romo Justinus Rumanto SY. Romo Rumanto adalah founder dari komunitas De Verbum atau KDV dan juga kampus ministry dari Universitas Sanata Dharma. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita novena yang ke-9 atau novena yang terakhir adalah Ku Mau Cinta Yesus. Saya akan share screen saya dulu. Sorry sebentar. Apakah sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan, Romo. Oke, makasih Bu Helena. Nah, Ku Mau Cinta Yesus. Teks yang akan kita lihat
bersama dari Yohanes bab 11 ayat 16. Katanya demikian. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Cerita yang melatar belakang kisah ini adalah persekongkolan orang-orang Farisi, mahkamah agama, dan tua-tua Yahudi untuk membunuh Yesus. Setelah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, kemudian banyak orang yang berbondong-bondong percaya dan mengikuti Yesus. Nah, fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bagi Sanhedrin atau mahkamah agama yang pada waktu itu dipercaya oleh pemerintah Romawi menjadi dalam arti tertentu adalah pemimpin orang Yahudi. Ya, meskipun ada gubernur yang ditanam atau yang di-assign, yang diutus oleh Kaisar Romawi, mereka tetap menjamin kemerdekaan, kebebasan menjalankan ibadah bagi daerah-daerah jajahan, termasuk bagi orang Israel, asal tetap membayar pajak dan tidak mengadakan pemberontakan. Ya, kalau terjadi pemberontakan, siapa yang pertama kali akan ditindas, siapa yang pertama kali harus dimintai pertanggungjawaban adalah mahkamah agama itu, yang berisi orang-orang Farisi, imam-imam, para imam, kemudian imam besar, orang-orang Saduki, dan para tetua Yahudi. Mereka 70 orang yang menjadi anggota mahkamah agama. Oleh karena itu, demi membela kepentingan mereka sendiri, supaya mereka juga terjamin, maka mereka mulai khawatir. Kalau Yesus semakin menarik simpati banyak orang, jangan-jangan nanti seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain, ada yang namanya Titus dan nama-nama yang lain, yang mengorganisir massa orang banyak dan melancarkan pemberontakan kepada orang Romawi, akhirnya kita yang ditindas. Ini yang ditakutkan. Maka kemudian tua-tua itu bersekongkol untuk membunuh Yesus. Karena persekongkolan itu semakin kuat, Yesus keluar dari Yerusalem sebentar. Dan kemudian ketika dia tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini, untuk mencintai manusia sehabis-habisnya, maka Yesus akan kembali masuk ke Yerusalem. Maka tentu saja murid-murid yang lain, ya, para rasulnya, memperingatkan Yesus. Ya. Baru saja 1 minggu yang lalu, mereka sudah bersekongkol untuk membunuh engkau, ya, bagaimana mungkin sekarang engkau akan masuk kembali ke kota itu? Dan ketika semua rasul takut, mereka tidak mau masuk, tidak mau mengikuti Yesus masuk ke Yerusalem, maka Thomas berkata, ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Thomas ya, biasanya dikenal sebagai orang yang tidak mudah percaya. Ya, karena pada penampakan Yesus dikatakan Thomas tidak percaya, sebelum aku mencucukkan jari pada bekas paku dan tangan pada bekas lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Ya, padahal dari sini ya, jauh sebelum wafat Yesus, Thomas selalu tampil sebagai orang yang punya komitmen. Justru karena komitmennya yang besar, dia mencintai bukan hanya atas dasar perasaan, bukan hanya atas dasar emosi yang bisa berubah-ubah, apalagi orang yang mudi, pagi senang, malam bisa susah,
atau pagi susah, malam bisa senang ya. Perasaan kita mudah sekali berubah-ubah, mudah sekali terumbang-ambing. Thomas mencintai Yesus bukan hanya soal emosi dan perasaan, tetapi hatinya sudah tergores dan menjadi komitmen. Sampai akhirnya kita tahu menurut tradisi Thomas yang mendirikan jemaat di Malabar di India. Perjalanan yang sangat panjang, bahkan mungkin dia yang menempuh perjalanan paling panjang dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Kalau Petrus itu dari Palestina menuju Roma, ya Thomas sampai begitu jauh berjalan sampai ke Malabar ke India. Cintanya pada Yesus digerakkan oleh komitmen, oleh suatu kehendak yang tergores di hatinya, bukan hanya soal emosi dan perasaan saja. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, karena Thomas mampu mencintainya dengan komitmen yang utuh, maka dia satu-satunya di antara para rasul itu yang mengenal kealahan Yesus. Kata Tuhan atau Tuhan, Kyrios, dalam bahasa aslinya itu tidak merujuk pada Allah seperti yang kita kenal. Kalau orang Malaysia mungkin lebih biasa kalau dipanggil ke periksa ke dokter atau menunggu antrian, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan Tuhan itu sama dengan tuan. Tuan tanah, orang yang punya tanah yang sangat banyak, atau orang yang punya jabatan luhur, biasanya juga dipanggil tuan. Dalam resep yang diberikan dokter, kalau saya lihat, entah yang saya beli sendiri, meskipun sangat jarang, atau yang dibeli oleh orang lain, tulisannya juga adalah TN, Tuan, ya, baru nama. Nah, Tuan, kalau Yesus mengatakan Tuhan, kalau para murid menyebut Tuhan, yang dimaksud itu bukan Allah Bapa yang ilahi, tetapi orang yang terhormat, guru yang terhormat. Baru pada Thomas, setelah kebangkitannya dan Yesus menunjukkan bekas paku di tangan dan lambung dan meminta Thomas untuk mencucukkan tangannya, Thomas mengatakan, ya Tuanku dan Allahku. Di dalam diri Yesus, dia melihat kehadiran Allah yang sungguh-sungguh nyata. Dan hanya Thomas yang secara eksplisit pertama kali mengenal di dalam diri Yesus kehadiran Allah Bapa menjadi tampak nyata. Cintanya pada Yesus didorong oleh suatu komitmen. Nah, demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, menapaki jalan yang ditempuh oleh Thomas, menapaki jalan yang ditempuh oleh Santo Yosef, teladan kita, bagaimana cinta mereka, cinta Santo Yosef pada Yesus, pada Maria, pada Allah, adalah suatu komitmen, ya, sampai tergores hatinya. Ketika dia dengan diam-diam hendak menceraikan Maria, tetapi ketika kemudian dalam mimpi dia diperintahkan oleh malaikat untuk mengambilnya sebagai istri dan merawatnya, Yosef punya komitmen. Sampai akhirnya dia yang menuntun Maria ke Bethlehem, perjalanan 120 km, ya 2000 tahun yang lalu, belum ada bus ber-AC nyaman, naik keledai, cuaca dingin, di tengah jalan juga tidak ada GoFood atau restoran yang bisa disinggahi,
mencari sup yang hangat atau ramen yang enak pas dingin-dingin hujan seperti ini. Ya, dia padang gurun yang sangat dingin, tidak ditemukan semua yang mempermudah perjalanan. Tetapi Santo Yosef punya komitmen besar. Ketika bayi Yesus juga terancam oleh perintah pembunuhan dari Herodes Agung, ya, diperingatkan dalam mimpi juga dia harus mengungsi ke Mesir, menempuh perjalanan lebih panjang lagi, ya, ratusan kilometer dalam situasi yang serba terbatas. Santo Yosef tahu bahwa ini bukan anaknya, tetapi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Maria, cintanya kepada Yesus sendiri, sungguh-sungguh menampakkan komitmen yang semakin tinggi. Maka di dalam hidup kita, dalam pilihan-pilihan hidup kita, saya sebagai imam, Bapak Ibu sebagai hidup di dalam keluarga, juga di dalam pekerjaan, juga di dalam pelayanan, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pasangan mungkin berubah, pasangan mungkin tidak seperti yang ideal saya bayangkan, teman-teman tidak seideal seperti yang saya bayangkan, pekerjaan di kantor, rekan-rekan kerja di kantor, pimpinan atau situasi kerja tidak seideal seperti yang saya bayangkan. Tidak jarang kita jatuh dalam keluhan, kita jatuh di dalam kekecewaan, tetapi menapaki jalan cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi tergores hati oleh komitmen, oleh suatu nilai yang benar. Dan itulah yang menjaga hidup kita bersama. Yang menjaga hidup kita bersama bukanlah emosi dan perasaan, tetapi komitmen kita. Ada sebuah keluarga namanya James dan Susan yang sudah menikah lebih dari 20 tahun, dan dalam perjalanan itu api kobaran cinta hasrat mereka semakin lama semakin meredup, bahkan bisa dikatakan hampir mati. Setiap hari di antara mereka yang suasana umum adalah pertengkaran, konflik terus-menerus. Sampai pada titik bahwa mereka mau bercerai, mau berpisah. Ya, proses atau keputusan dalam hati sudah mantap, proses resmi di pengadilan sudah mulai disiapkan. Tetapi pada suatu hari James sakit dan di dalam diagnosa dia divonis menderita kanker. Justru peristiwa itu menyadarkan James dan Susan. Susan secara khusus memberikan perawatan dan bantuan pada James yang sedang sakit menghadapi saat sulit di dalam hidupnya. Dan perlahan-lahan mereka merasakan kembali kobaran cinta yang selama ini meredup. Persis ketika pasangan itu sedang sakit, sedang membutuhkan bantuan, sedang terpuruk, ya, mereka merasakan kobaran cinta yang selama ini sudah padam, mulai menyala lagi dan semakin membesar. Situasi yang mereka hadapi tetap sama, pasangan suami istri itu tetap sama, tetapi merasakan adanya rasa hati yang berubah. Apa yang masih bisa menjagai mereka sampai dengan saat itu adalah komitmen. Sekarang Susan ya, punya komitmen untuk merawat
untuk menemani, untuk mendampingi Jim yang sedang sakit dan melewati saat-saat hidupnya yang sangat berat. Dan persis pada saat itu, ketika mencurahkan dirinya pada suatu komitmen, rasa hati mereka diubah. Situasi yang dihadapi sama, kondisi hidup mereka di dalam keluarga juga tetap sama, yang dilihat setiap hari juga tetap sama, tetapi ada rasa hati yang berubah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai akhir dari novena kita, penutupan novena kita, sebagaimana jalan yang ditapaki oleh Santo Yosef, atau jalan yang ditapaki oleh Thomas Rasul, cinta mereka pada Yesus melampaui rasa perasaan emosional, suasana hati, tetapi sudah menggores atau tergores di dalam hati menjadi suatu komitmen. Maka sebagai penutupan yang menjadi pembukaan untuk hidup kita sehari-hari, bagaimana cinta kita kepada Yesus itu semakin lama juga semakin tergores di dalam hati kita menjadi sebuah komitmen. Cinta kita kepada anggota keluarga, pada orang-orang yang bersama dengan kita, ataupun juga pekerjaan dan pelayanan yang kita punya, juga moga-moga semakin bertumbuh, berubah, berkembang dari rasa perasaan emosi, kemudian menggores di hati kita menjadi komitmen. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Allah yang terkasih, sebab kita melampaui rasa perasaan kita yang seringkali mudah berubah-ubah, positif, negatif, ya. Tetapi kita berpegang pada suatu keyakinan karena komitmen, dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa, Kristiani, dan hidup beriman. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Cinta yang menggores sudah menjadikan kita komitmen ya, Romo ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Marta Maria. Silakan Bu Marta. Terima kasih Bu Helena. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya diminta Romo Rumanto untuk men-sharingkan pengalaman saya mencari cinta Yesus, juga memperjuangkan serta menyadari bahwa kasih Allah itu kepada saya begitu besar. Saya dari KDV 162. Saya pertama kali menerima Yesus itu adalah ketika saya berumur 10 tahun. Waktu itu saya minta sendiri dibaptis. Orang tua saya tidak dibaptis, tapi kemudian akhirnya mereka juga menjadi Katolik setelah 5 tahun kemudian. Saya tertarik menjadi Katolik karena waktu itu saya bersekolah di sekolah Katolik. Saya melihat keluarga om saya yang begitu rukun dan damai. Dan akhirnya saya minta dibaptis. Pergulatan iman saya itu mulai ketika saya mengenal calon suami saya yang seorang Muslim. Itu benar-benar merupakan suatu perang batin buat saya. Apakah mengikuti keinginan saya untuk bisa menikah secara dalam satu iman, ataukah berpegang pada prinsip saya. Waktu itu saya punya prinsip, saya tidak mau dipaksa ataupun memaksa seseorang untuk pindah keyakinan hanya karena menikah. Itu prinsip saya. Akhirnya kemudian kami menikah dengan dispensasi, dengan pemberkatan di gereja, dan dengan syarat bahwa anak-anak mengikuti saya. Tapi ternyata tidak mudah buat saya untuk
bertahan dalam iman saya, apalagi mengembangkan iman saya dalam suatu keluarga dengan dua keyakinan. Salah satunya penyebabnya adalah karena rasa sungkan saya kepada suami kalau harus meninggalkan dia setelah saya dari pagi sampai sore bekerja. Akhirnya saya selalu menolak ajakan warga lingkungan untuk aktif, ikut pendalaman iman, ikut doa rosario, selalu saya tolak. Akhirnya iman saya menjadi mati. Saya menjadi umat yang pasif. Kekatolikan saya itu hanya di KTP. Walaupun saya tetap menjalankan kewajiban saya untuk ke gereja pada hari Minggu ataupun pada hari-hari besar. Waktu itu saya merasa sesuatu yang biasa. Ya mungkin karena rumah tangga saya aman, tentram, damai, sejahtera. Jadi saya tidak merasakan apa-apa. Sampai suatu saat gelombang yang cukup besar menghantam bahtera rumah tangga saya. Saya sampai pada suatu titik keputusan untuk sepertinya mau berhenti berlayar. Tapi puji Tuhan bahwa saya selalu diingatkan akan janji saya di depan altar, janji saya kepada Tuhan, bahwa saya akan setia. Juga saya diingatkan akan anak-anak, tanggung jawab saya kepada mereka. Akhirnya saya terus bertahan, tapi dalam bertahan itu saya mempergunakan waktu yang mengambang itu dengan mencari kerinduan yang selama ini sepertinya saya rasakan tertanam di hati saya. Yang sudah lama saya rindukan, yaitu saya mencari Yesus. Walaupun sebenarnya banyak godaan dari teman-teman sekantor yang mengajak saya untuk ayo kita refreshing sepulang kantor. Tapi saya lebih mengikuti suara hati saya. Akhirnya malam-malam sepulang kantor, saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti misalnya khusus kitab suci, di Sekina saya ikut, di katedral saya ikut, dan juga saya banyak mengikuti retret-retret, ziarah, tapi hati saya itu tetap kosong. Saya merasa benar-benar kosong. Ya walaupun sekali-sekali ada cetusan-cetusan yang membara, tapi akhirnya padam lagi. Akhirnya saya menyadari bahwa kegiatan-kegiatan itu sepertinya hanya menambah pengetahuan saya akan agama saya, hanya menambah pengetahuan saya akan kitab suci, tapi tidak mengisi kekosongan saya. Dalam keadaan demikian, dalam kehidupan perkawinan yang masih labil, kami memutuskan pindah rumah. Suatu kejadian pada saat mengatur pindah tempat itu, di dalam mobil tuh saya sendiri seperti berbicara, seperti ada teman di samping saya. Terus saya berbicara, Tuhan, saya nanti kalau pindah ke tempat ini, saya mau aktif, saya mau melayani Engkau. Dan begitu saya pindah, ternyata saya melupakan niat saya itu. Saya sibuk lagi kembali bekerja, rutinitas sehari-hari. Sampai suatu hari, sepulang dari kantor, itu mobil saya itu kejeblos di selokan persis di mana saya pernah berniat itu. Dan saya ingat benar tempat itu, karena waktu itu saya lihat ada tanaman dengan bunga, seperti bunga trompet. Jadi saya ingat itu lokasinya. Dan waktu kejeblos itu juga di tempat itu. Saya sadar, Tuhan, Engkau mengingatkan saya akan janji saya. Saya mohon ampun, lalu saya berjanji akan
menjalankan niat saya dengan sungguh-sungguh. Betul, setelah itu saya kemudian mendaftarkan diri sebagai keluarga baru di ketua lingkungan, dan entah bagaimana, saya juga nggak tahu bagaimana caranya, itu saya berjalan sedemikian rupa, ikut aktif di lingkungan, ikut aktif di paroki, itu sepertinya lancar saja, seperti keran air yang dibuka, mengalir demikian. Saya juga tidak menyadari itu, tapi saya melihat bahwa itu bukan usaha saya memang Tuhan menggerakkan semua itu. Rumah saya menjadi tempat doa, maksud saya untuk pendalaman iman, untuk doa rosario, untuk misa lingkungan. Akhirnya rumah saya juga diberkati, padahal di tempat yang lama itu 25 tahun saya tinggal di situ, rumah itu tidak pernah diberkati, tidak pernah ada kegiatan rohani di situ. Saya sadar itu bukan usaha saya, tetapi berkat Tuhan kepada saya. Dan tidak hanya sampai di situ, suatu hari tiba-tiba suami saya berkata, aku pengen jadi Katolik. Piye caranya? Suami saya orang Jawa. Bagaimana caranya? Saya kaget sekali. Saya terus terang sampai tidak bisa berbicara. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini benar-benar suatu hadiah yang amat besar buat Tuhan untuk saya. Saya sadarnya bahwa itu murni berkat Tuhan buat saya. Saya berdoa memang supaya suami saya ikut mengenal Yesus, tapi doa saya itu ya hanya sepertinya sambil lalu, tidak menggebu-gebu, tidak ada novena yang berulang-ulang untuk tujuan itu, tidak. Saya ya minta anak-anak juga untuk berdoa, tapi ya begitu saja datar. Saya amat bersyukur untuk hal ini. Akhirnya dalam usia pernikahan kami yang ke-33, suami saya dibaptis, dan pada waktu itu dia berusia 63 tahun. Saya amat berbahagia. Akhirnya saya bisa menjadi satu keluarga Katolik, bisa ke misa bersama-sama, walaupun ke misa bersama-sama itu tidak lama saya nikmati, karena kemudian suami saya stroke dan terbaring di tempat tidur cukup lama, 10 tahun kira-kira dia tidak bisa apa-apa, dan ya akhirnya 1 tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Saya amat bersyukur karena saya masih diberi kesempatan untuk menyadari bahwa Allah itu begitu mencintai saya. Terutama saya akui bahwa kesadaran itu timbul hanya beberapa tahun terakhir ini saja. Terutama selama masa pandemi ini banyak waktu buat saya untuk merenung, lalu untuk mengikuti program-program online, dan juga termasuk program Romo Rumanto. Ya itu sangat membantu saya untuk flashback yang secara sistematik itu. Program Romo Rumanto itu membawa saya ke masa lalu saya menggali pengalaman-pengalaman hidup saya, dan saya menyadari bahwa Allah itu sungguh baik untuk saya. Allah itu buat saya adalah seorang Bapa yang sabar, sekian puluh tahun menunggu saya untuk sadar bahwa selalu saya didampingi. Allah itu juga penuh pengertian terhadap saya yang begitu banyak punya kelemahan. Allah itu setia, Allah itu pelindung buat saya. Banyak sekali peristiwa dalam hidup saya di mana hal-hal fatal yang bisa mengambil nyawa saya itu, saya terlindung dari itu.
Dan itu saya bersyukur sekali bahwa saya masih diberi kesempatan untuk menyadari itu. Untuk hal ini saya ucapkan juga terima kasih untuk Romo. Saya kira itu saja sharing saya, ya semoga bisa menguatkan, menambah iman kita bersama. Terima kasih Helena, terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marta. Sharingnya sangat bagus sekali dan sangat menguatkan iman kami. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya kita akan ke intensi doa yang akan dibawakan oleh Bulani. Silakan Bulani. Ya. Screen-nya belum kelihatan. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus kepada gereja-Mu. Tuhan, berkatilah dan kuatkanlah iman, harapan, cinta, dan pelayanan Paus Fransiskus, para uskup, para imamu, dan para gembala kami, termasuk Romo kami, Romo Justinus Rumanto SY, agar selalu sehat, sehingga dapat melakukan kehendak-Mu sebaik-baiknya, membimbing anggota gereja-Mu dimanapun mereka berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah para pejabat pemerintahan dunia, khususnya pejabat negara Indonesia dan Malaysia, agar mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik, meningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat, mengatasi virus corona di Indonesia dan Malaysia. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus untuk mendampingi kami, para panitia dan peserta novena Santo Yusuf ini, agar kami tetap mampu melakukan kehendak-Mu untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dengan mengikuti teladan Santo Yusuf yang selalu setia dalam tugasnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal pikiran diri kami, mengetahui kebutuhan diri kami saat ini. Tuhan, berikanlah kami dan keluarga kami kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, sehingga kami dapat berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Tuhan, kami percayakan kehidupan kami dan kami mau menuruti kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Kunaidi Husin. Silakan Pak Kun. Ya, tes oke. Oke Pak Kun, suaranya. Ya. Teksnya. Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Tolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kakiku goyah. Tuhanku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhanku. Tuhanlah penjagaku. Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas cinta kasih-Mu. Kami mau mencintai-Mu, karena Engkau telah lebih dahulu mencintai kami. Kami mau mencintai sesama, seperti Engkau telah menyertai kami gereja. Seperti sabda-Mu Tuhan, utuslah Roh Kudus agar membimbing kami, sehingga mampu melakukan kehendak Allah Bapa dalam hidup kami. Roh Kudus, bimbinglah kami, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami
setiap rencana Allah dalam setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, dalam kuasa-Mu, kami menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi garam dan terang bagi keluarga dan teman di sekeliling kami, baik di Indonesia, di Malaysia, dan dimanapun kami berada. Amin. Terima kasih Pak Kun. Kolekte malam ini akan ditujukan untuk Yayasan De Verbum dengan nomor account di BCA 070 399 0999. Silakan Bapak Ibu catat atau difoto. Terima kasih atas segala kemurahan hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Doa berkat akan dibawakan oleh Romo Rumanto. Setelah itu lagu penutup. Silakan Romo. Marilah Bapak Ibu semua, kita mengakhiri novena kita sekaligus penutupan novena kita dengan mohon berkat Tuhan, dan juga agar Santo Yosef senantiasa menjaga kita, mendoakan kita sebagaimana ia mendoakan dan menjaga keluarga kudus di Nazaret. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga, orang-orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas berkatnya. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan dengarkan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Patricia dan Kristiana. Silakan Patricia dan Chris. Ya, terima kasih Romo atas renungannya yang menguatkan untuk selalu berkomitmen, bukan dengan perasaan, dan juga Ibu Marta atas kesaksiannya yang menguatkan bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya dan Tuhan selalu menjaga kita. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian, terpuji Raja Kristus. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela yang besar. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, sebagai tanda kasih disediakannya tatapan yang mulia, yaitu dirinya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya, yang rela menderita beserta kasih-Nya, mencinta yang setia, teladan yang benar. Terpuji Raja Kristus selama-lamanya. Terima kasih, Pat. Ya, ini adalah tim pendukung dari novena Santo Yusuf. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor Sheng Tai dan The Sale, Sunway Healthcare, dan Frigate Consulting. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Romo, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Novena Santo Yusuf kita sudah selesai.